So what's up guys, kembali lagi ke Chill Interval bareng gue Charlie, Natasha, Alfred. iya. Oh, dibuatin sama Alfred ini guys. Mie apa sih namanya? Ulang tahun. mie ulang tahun. Mie ulang tahun. Karena Natasha ulang tahun. Happy birthday to To you, happy birthday to you. udah. Selamat ulang tahun. Bye. Alfred ini koki guys, jadi dia yang buat ini ya guys ya. Jadi kalau kalian butuh bawang B catering, mie-nya, bawangnya berasa banget. Apa sih? Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin soal Gimana caranya? untuk Move on. yes. Tahun baru, lembaran baru. Pacar baru, Wih, hubungan baru. istri baru. Cinta. Tapi pertama-tama kita harus belajar dulu untuk move on. Iya. Betul. Ya, move on artinya meninggalkan tempat yang selama ini ditinggali untuk menuju ke tempat yang baru. Wow. Istilah ini sering digunakan pada orang yang putus hubungan dan tidak lagi meratapi kandasnya hubungan tersebut. Gimana Fred? Kan lo yang move on-nya paling susah Fred. Kalau gua kan Kok paling susah? Lu kan satu tapi membekas. Iya karena baru lama, karena udah lama. Iya. Caranya lama. Gimana kalau? Tapi nggak membekas banget jijik. Nggak selip. Dia nonton loh. Nggak selip. Bagus lah. Iya dah. Gue pernah baca atau dengar dari mana gitu. Kalau cewek itu habis misalnya putus nih, hubungan putus, cewek akan nangis, habis itu besoknya udah baik-baik aja gitu. Tapi kalau cowok pas putus, dia tuh Baik-baik kayak baik-baik aja, tapi besok-besoknya jadi kayak ini kenapa sih? Jadi kangen apa segala macam gitu. Iya. Tapi itu nggak berlaku di gue sih. Kalau gue begitu putus, hancur saat itu, ya lama-kelamaan hilang. Kebalikannya. Iya. Lama kelamaannya itu berapa lama Fred sampai kamu kayak udah ridoin gitu? Iya, udah soalnya ngajak lumayan lagi? lama kan kamu hubungan. Karena dulu kan aku pacaran itu jalan hampir 9 tahun. Jadi Wow. mungkin move on-nya itu 6 bulan ya. Aku punya prinsipnya gini. Waktu pacaran kan aku yang nembak. Ya. Nanti masa aku yang mutusin kayak aku pelin-pelan gitu ya. Sebagai Oh, laki-laki tuh kayak nggak megang komitmen. gitu. Jadi gitu. Lagian juga masalahnya juga bukan di aku. Kamu yakin misalnya pun? Menurut saya iya. Nah, cara move on yang paling ampuh yang bekerja buat diriku ya. Ya. Jadi aku pernah baca jadi gini. Orang itu kalau mau move on itu harus berdamai dengan memorinya. Cara Caranya? damainya gimana? Caranya gini. Kan ada orang yang wah putus dari si A gitu. Udahlah aku nggak mau kenal dia lagi, aku mau lupain dia. Oh, oke. Jadi dia berniat melupakan. Padahal secara psikologi itu manusia tidak mungkin melupakan memorinya. Setuju. Oke. Nah, jadi semakin kamu melupakannya, malah kamu semakin nggak bisa move on. Iya, Karena makin ingat soalnya. Makin ingat, perasaannya itu digodok terus di situ. Makin Iya. ingat. Jadi yang harus lakukan pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Pahami kalau memang ini situasinya kamu sudah putus, kamu harus sadar itu. Dan terima kenyataan. Yang paling penting terima kenyataan dan berdamai dengan memorinya. Karena seiring berjalannya waktu, kadang kalau kita biasa ke jalan-jalan ke mall mana gitu, kan Keinget, keinget, dulu memori di mall ini jalan memori suka bareng. keluar. Nah, kadang itu orang yang ditakutin orang tuh itu memorinya selalu muncul-muncul. Tapi yang harus kita lakukan malah berdamai dan paham. Oh iya memang aku dulu pernah kesana. Gue setuju sama Alfred yang bilang kita tuh nggak akan bisa melupakan memori itu. Iya. Mungkin akan lupa saat waktu berjalan udah lama lah gitu. Ya kan, mungkin kejadian detailnya akan lupa seperti apa, tapi kesannya tuh masih nempel. Ya. Gimana caranya move on? Salah satu yang bakal gue pertimbangin adalah apakah orang ini worth it untuk gue kenal. Oke. Kalau nih orang worth it buat gue kenang, move on-nya makin susah. Karena udah terlalu banyak memori yang baik gitu. Gue punya pengalaman. Yang gue rasain adalah waktu itu gue kecewa. Karena minimnya komunikasi, nggak diomongin dengan jelas, terus tiba-tiba kita nge-break. Jadi kita coba bisnis bareng, ngerjain project bareng gitu. Dan tapi dia nggak ngomong segala macam, jadi banyak miskom segala macam. Iya.
yang gue tangkap anaknya tuh baik. Oke. Dan gue bisa ngerti motif dibalik kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Dan yang dia lakukan itu nggak baik untuk proyeknya kita. Tapi buat gue bisa ngerti gitu kondisinya dia kepepet, dia lagi butuh, ya udah gitu kan. Tapi dia jujur sama gue. Iya. Dia bilang, dan walaupun terlambat, semuanya udah terlambat, tapi dia punya niatan baik, jujur kayak gitu. Dan gue menghargai dia sebagai teman. Iya. Iya, karena dia udah punya keberanian itu ya. Sakit hati nggak? Sakit hati coy. Maafin nggak? Yes, maafin banget. Tapi gue lupain nggak? Enggak. Tapi apakah nextnya mau kerja sama lagi sama dia? Bikin bisnis? No. Cukup No. tahu. Cukup tahu. Tapi kalau sebagai teman, orangnya oke banget. Gue masih kontekan kok sampai sekarang. Oh, iya. Kalau dia update Instagram atau apa, nggak gue unfollow juga Instagramnya. Waktu gue nikah, gue undang juga dia. Iya. Tapi dia nggak datang gitu. Ya waktu itu soalnya Kenapa kamu nggak datang? belum begitu jauh ya dari kejadian itu ya. Emang belum, mungkin dia nggak enak atau Iya. kayak gimana. Kita berdua coba buat ngerti gitu loh. Gue berusaha sih buat kontekan balik lagi karena menurut gue pertemanannya tuh meaningful banget dan itu Iya. seru gitu. Cuman ya karena satu kejadian itu dan bikin kita semua bubaran dan itu yang gue sesalin gitu loh. Oke. Gue juga kayak gue jadi introspeksi diri gue sendiri gitu karena kayak aduh coba gue bisa menghasilkan lebih gitu loh, gue bisa bantu dia segala macam, mungkin masalah ini nggak akan kejadian, hubungan kita masih akan tetap baik kayak gitu. Cuman gue miss waktu itu untuk momen itu, jadi gue nyesel gitu, ada penyesalan di diri gue dan itu yang bikin gue berat banget buat move on dari situ. Ya banyak lah kalau misalkan yang namanya hubungan sama manusia ke manusia sih nggak bisa kayak ini sih satu tambah satu sama dengan dua sih. Iya. Jadi memang kayak balik lagi kita ngelihat lagi orangnya tuh seperti apa kayak gitu. case-nya tuh kayak gimana kayak gitu, apa yang sedang orang itu alamin kayak gitu. Karena kan gimana pun tiap orang tuh beda-beda. Manusia itu dibentuk oleh pengalaman masa lalunya kan, dari dia kecil Ya, sampai betul. dia yang sekarang, itu yang ngebentuk manusia itu kan. Dan kalau kita mau ngejalanin hubungan dengan orang tertentu ya kita juga harus tahu background orang itu. Nggak bisa kayak plok ketiplok kalau A maka B gitu. Nggak bisa. Susah sih. Makanya balik lagi guys, menurut gue sih buat gue ya, gimana cara efektif untuk move on, nggak ada metriknya. nggak ada matriksnya, nggak ada jawaban yang pasti. Iya. Semuanya balik lah ke Buat Alfred masing-masing. beda, buat aku beda, buat Nata beda gitu. Tapi satu hal yang sama adalah ya kita nggak bisa ngelupain kejadian itu. Kesannya akan terus terekam dalam sanubari kita. Sanubari. Mungkin kamu akan lupa seiring waktu kejadian detailnya akan seperti apa, tapi maafin tapi ya nggak akan ngelupain kesan yang udah ditimbulkan Iya, waktu itu lukanya gitu. tetap ada. Lukanya tetap ada. Jadi ya balik lagi ke kalian sih. Yang penting tuh ingat kayak gini guys, kita manusia itu akan berkembang gitu ya. Seiring berjalan usia. Dan keputusan yang kalian ambil sekarang akan menentukan kalian di masa depan. Betul sekali. Iya kan? Kalian megang terus kepahitan itu, beban itu sama kayak gini guys. Ini botol nih. Ya kan? Botolnya nih kepahitan nih. Ini kepahitan nih botolnya nih. Lu pegang kayak gini santai. 1 jam lu pegang, mulai penat, tapi masih bisa. Seharian lu pegang ini yang tadinya santai, berat. Ya. Mau copotin tangan jatuhnya. Iya kan? Iya. Mulailah itu kesemutan, ya kan. Mati rasa. Mati rasa. Darah lu kagak ngalir, sama kayak kepahitan lu. Jadi kalau lu pegang-pegang terus buat apa? Yang sakit tuh lu. Iya, yang sakit. Orang yang nyakitin lu udah lupa. Iya kan? Iya kan? Jadi buat apa, cuy? Jadi Kesimpulannya makan aja. ya kesimpulannya menurut aku bisa aku tarik dari sini guys. Untuk kita bisa move on, yang pertama kita harus menerima dan menyadari kalau misalnya ini semua memang terjadi. Yang kedua, kita lakukan aksi yang seperlunya yang bikin kita bisa untuk kayak apa ya, membantu lebih menenangkan kita. Mungkin kalau misalnya Charlie gitu kan, udah gak ada relasi lagi, ya udah mungkin unfollow gitu kan. Kalau misalnya Alfred mungkin caranya itu adalah dengan habisin waktu yang lebih bermakna sama orang lain, kayak misalnya tadi dia kan Teman-temannya.
lebih banyak kumpul sama teman-temannya gitu kan, cerita ke mereka atau mungkin cari-cari informasi-informasi yang bermanfaat buat dia gitu loh. Karena kan kalau Bapak Alfred ini kan memang hobinya memang ini Baca. ya, belajar gitu kan. Iya. Kayak kalian juga harus sadar bahwa yang mengendalikan hidup kalian itu ya kalian sendiri, Iya. bukan orang lain. That's it. Jadi kalian harus pegang kendalinya. Quote of the day. Betul. Ya kalau misalnya aku pasti inilah aku tidur, habis itu aku cari temen yang aku bisa cerita buat sekedarin aja, tumpahin emosinya gimana kayak gitu. Dan sejujurnya aku membiarkan diriku untuk grieving sih barang 1-2 hari karena memang Itu penting. Ya menurutku karena ya manusia itu kan diciptakan dengan perasaan, dan perasaan itu ya harus diungkapin sih. Iya. Jadi aku ngerti banget ketika tadi Alfred bilang kayak ya udah 1-2 bulan aku grieving dulu, segala macam tuh kayaknya nggak ada yang beres, sehatku tuh nggak bisa jalan, kerjaannya tuh kayak maunya uring-uringan, nggak sempat makan. Itu aku ngerti banget itu perasaan kayak gitu karena memang ya manusia butuh gitu. Gitu, jadi ya admit it, terus cari kamu bisa Berdamai dulu sama diri. ya abis berdamai, kamu terima, kamu berdamai, terus kamu cari nih langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan apa. Apakah kamu perlu waktu untuk grieving, apakah kamu bisa langsung segera oke, aku bisa langsung jam nih, tapi harus gimana nih, apa cerita ke teman, atau mungkin kayak yaudah bye, you're done with my life, bye ya langsung, atau gimana kayak gitu. Semua caranya beda-beda, tapi Waktunya pun beda-beda. ya waktunya pun beda-beda, ada yang sehari, ada yang bulan-bulan, ada yang bertahun-tahun mungkin gitu, Dan semuanya itu normal. dan semuanya itu normal. Exactly. Iya. Yang penting kamu tetap harus pahamin kepahitan itu jangan dipegang karena itu bakal jadi beban buat diri sendiri. Gitu. Rugiinnya tuh kamu, bukan orang lain. Kamu yang rugi. Oke, sekian dulu aja. Karena masih banyak mie yang harus kita habiskan, guys. Kalau kalian mau pesen mie ulang tahun, Ke Bawang by Catering. Linknya di bawah deskripsi. kok dia sekarang yang promosi? Ya udah guys, bye bye. Dadah.